olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Pemirsa, Polresta Metro Tangerang saat ini sedang berbahagia nih nampaknya ya. Wah, selain adanya gedung yang baru, juga di sana menerapkan teknologi biometrik untuk mendeteksi wajah para pengunjung. Wow, jadi makin futuristik kayak gitu ya. Ini dilansir dari Tempo.co Jakarta di pemirsa. Gedung baru markas Komando Polres Metropolitan Tangerang Kota memiliki identifikasi biometrik berupa alat pindai wajah atau face recognition sebagai bagian dari konsep smart building nih yang dilakukan oleh pihaknya. Jadi kemarin memang aku sempat lewat juga nih Rida, karena akhir-akhir ini sering banget ke Tangerang nih. Iya. Terus tiba-tiba lewat, wow, apa nih? Ternyata pas dibaca Polres Metro Tangerang dan gedungnya itu, wah, udah Makin bagus ya. wah, udah ngikutin Polda Metro Jaya nih. Karena Polda Metro Jaya kan gedungnya ke atas ya. Iya. Nggak seperti bangunan di daerah-daerah kita yang lahannya memang masih luas Masih gitu. luas, betul. Dan memang di Tangerang ini kan sudah mulai padat, artinya proses izin bangunan juga ini lebih banyak diberikan tingkat ke atas dibandingkan dengan melebarkan. Gitu ya. Beda halnya mungkin dengan salah satunya kan ini Polda Banten ya. Ya. Ini betul. juga berada di di Serang kayak gitu ya. Ini juga kan enggak yang menjulang tinggi ke Ya, atas. karena memang lahannya masih lebar. luas, Karena betul. lahannya masih luas. Tapi menurutku ya bisa juga salah satu tadi yang digunakan di Tangerang ini menggunakan face no ya, atau salah satunya adalah alat pendeteksi wajah. Ini bisa dilakukan juga di Polda Banten. Iya, keren banget nih. Jadi berasa aura-aura mau pisahnya nih. Aduh. Jadi kalau memang tidak segera mengejar ketertinggalan nih yang bagian sini, itu ya akan semakin nyata ketertinggalan itu ya. Benar sih, kalau ngomongin Banten lagi dan lagi kan Daria, kemarin juga sempat ramai terkait dengan beberapa wilayah yang memang mau memisahkan diri dan membuat kabupaten baru seperti itu. Nah, ini juga kan akhirnya menjadi salah satu bentuk kesadaran gitu kan. Apakah pembagian wilayah atau pembentukan wilayah baru itu adalah sebuah keharusan di saat gitu kan semua orang sebenarnya memimpikan pemerataan pembangunan. iya, karena sadar atau tidak sadar bahwa memang akses dari daerah ke suatu pusat pemerintahan itu juga mendukung percepatan pembangunan ya. Betul banget. Contoh misalnya aku mau ngurus KTP ya, tapi jaraknya dari rumah ke kantor pemerintahan itu 3 jam. Nah, mikir 2 kali dong. Benar banget. Dan menurutku ya, bukan hanya pelayanan publik aja, Dar. Salah satunya fasilitas kesehatan. Betul. Bayangkan kalau semisal kita berada di satu wilayah yang ke fasilitas kesehatannya itu cukup jauh. Fasilitas kesehatan di sini yang dimaksud adalah contohnya rumah sakit besar gitu kan. Ini ada orang yang betul-betul butuh pertolongan urgen gitu kan, tapi tiba-tiba harus menempuh perjalanan selama 4 jam atau 3 jam. Ya udah dong, kita nggak tahu what will happen di jalan akan seperti apa. Nah, ini juga akhirnya menjadi salah satu mimpi gitu kan yang dimiliki oleh masyarakat Banten. Ya, baiklah. Semoga segera terwujud nih ya yang mau pisah. Aduh, dan kita juga doakan supaya Banten juga tetap maju. Iya, Dan pastinya dengan pemerataan itu tadi, dengan pemisahan daerah itu bisa merata pembangunannya tuh. betul banget. Nah, dari ngomongin Banten kita pindah ke provinsi lain nih, Dar. Iya, jadi 3 kecamatan di Sedrap, Sulawesi Selatan ini dihantam oleh banjir bandang, Rida. Nah, betul banget, ini berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sidrap mencatat wilayah yang terdampak banjir dan longsor yakni Kecamatan Pituriase, Kecamatan Pituriawa, Kecamatan Dua Pitue. Ya, dan ini memang disebabkan juga daerah sana itu kan banyak sungai ya, aliran sungai, kemudian juga kadang-kadang yang namanya banjir itu disebabkan oleh penyempitan bantaran sungainya. Betul banget, dan drainase ini sebenarnya sih ya. Betul. Nah, ini mumpung kita belum masuk musim penghujan, ini juga bisa jadi pengingat untuk kita semua, seluruh warga Indonesia ya. Kita harus siap siaga nih, mulai bersih-bersih. Betul banget. Terus juga kita membuat sistem drainase yang baik. Yang baik. Karena biasanya Indonesia ini suka langganan. Kalau musim hujan pasti ada aja ya. Banjir tuh bukan hal yang baru seperti itu. Jadi itu kayak udah musiman. Musim hujan pasti nanti kita ada beberapa wilayah yang biasanya sudah
banjir kayak gitu pemirsa. Nah, terutama ini mungkin untuk daerah-daerah yang berada di dataran yang rendah nih ya, khususnya seperti Jakarta, kemudian juga Serang juga ini cukup rendah karena mengalir ke laut nih langsung ya. Jadi kita harus perlu sigap karena beberapa waktu lalu Serang, kemudian Jakarta apalagi ya yang masih sering dihantam oleh banjir. Ini juga kadang kurang aware pada saat musim kemarau seperti ini yang harusnya memang kita siap siaga untuk saling bahu-membahu membersihkan lingkungan kita. Betul banget. Nah, ngomong-ngomongin tentang kepedulian menjaga lingkungan, sebenarnya ya ini tidak terbatas atau tidak tidak terputus hanya gara-gara ini gara-gara musim hujan kita harus lebih rajin. Enggak gitu ya. Jadi di musim apapun gitu kan ya, kita ini tetap harus menjaga lingkungan, menjaga kesehatan. Dan ngomong-ngomong mau musim hujan ya, Der ya. Ini juga kan sekarang cuaca nih udah mulai kayak agak beda gitu ya. Dan juga ya lagi musim-musim penyakit yang mau menuju ke musim hujan juga. Jadi pemirsa, bukan hanya jaga lingkungan tapi juga jaga kesehatan. Pemirsa, informasi mengenai banjir di Sulawesi Selatan tadi mengakhiri perjumpaan kita di Pagi Seru edisi hari ini. Betul sekali. Dan tentunya kita akan menemani ya pemirsa setia Sultan TV di segmen-segmen lainnya, tentunya di Pagi Seru ulas berita no kaku-kaku. Maka itu terus saksikan program Sultan TV, salah satunya Pagi Seru di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sultan TV. Sultan TV. Saya Dery Odeng. Saya Rodloh Rida. Pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.